Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf telah mengganggu waktunya sebentar, Kak. Perkenalkan, saya Izdiari Naswa dari jurusan Farmasi Universitas Jambi. Apakah saya boleh minta waktunya sebentar, Kak? Boleh deh. Nah, jadi tujuan saya di sini itu untuk menjelaskan sedikit informasi atau edukasi mengenai obat-obat kortikosteroid. Nah, sebelumnya apakah kakak tahu mengenai obat kortikosteroid itu apa? Belum. Nah, jadi obat kortikosteroid itu adalah obat yang dapat digunakan untuk penyakit seperti autoimun, peradangan, dan juga seperti alergi. Nah, di sini ada beberapa jenis contoh obat kortikosteroid itu seperti betametason, prednisolon, dan juga dexamethasone. Nah, sebelumnya apakah kakak sudah pernah mengkonsumsi atau menggunakan obat-obat seperti kortikosteroid tersebut? Sebelumnya kalau saya mau beli obat itu saya beli di apotek. Tapi saya ada mendengar info bahwasanya obat-obat yang kita beli di apotek untuk mengurangi nyeri itu apakah mengandung kortikosteroid? Oh iya, benar, obat-obat yang di apotek tersebut juga dapat mengandung beberapa jenis obat kortikosteroid seperti ini. Namun jika obat tersebut kita konsumsi dalam jangka waktu yang lama atau tidak menggunakan resep dokter, itu dapat menyebabkan hepatotoksik, Kak. Nah, jadi indikasi atau obat-obat kortikosteroid ini kan tadi dapat digunakan untuk seperti penyakit peradangan atau alergi, dan juga dapat digunakan pada pasien transplantasi organ. Nah, tapi ada juga obat kortikosteroid ini kontraindikasi atau penggunaannya itu tidak boleh digunakan pada beberapa kondisi atau bersamaan dengan obat yang lain. Itu seperti pada obat dexamethasone ini itu tidak boleh digunakan bersamaan dengan pasien yang memiliki infeksi jamur sistemik, dan juga pada pasien yang memiliki penyakit luka pada dinding lambung atau tukak lambung, dan juga tidak boleh pada ibu menyusui. Sedangkan pada obat betametason itu obatnya itu kontraindikasi atau tidak boleh diberikan pada pasien yang menderita hipersensitif TB kulit dan juga infeksi jamur. Kemudian untuk dosisnya itu dapat kita gunakan seperti pada obat dexamethasone tadi, itu dosisnya untuk penyakit peradangan itu diberikan secara oral. Untuk orang dewasa dosisnya itu 0,75 hingga 9 mg per hari dibagi menjadi 2-4 kali pemberian. Sedangkan untuk peradangan sendi itu cairan suntik yang diberikan pada orang dewasa itu 0,8 hingga 4 mg tergantung dari ukuran daerah sendi yang meradang. Kemudian untuk suntik jaringan luka pada jaringan lunaknya itu sebanyak 2-6 mg dan bisa diulang setiap 3 hari sampai 3 minggu. Kemudian di sini dapat kita lihat beberapa peringatan dan perhatian yang perlu kita waspadai dalam penggunaan obat-obat kortikosteroid ini. Nah, di sini itu disebutkan bahwasanya jangan mengkonsumsi obat kortikosteroid saat lambung kosong. Nah, jadi kita itu tidak boleh menggunakan obat kortikosteroid itu ketika saat lambung kosong. Jadi kita harus makan terlebih dahulu. Nah, setelah makan kita tunggu 30 menit baru kita boleh mengkonsumsi obat kortikosteroid ini. Nah, kemudian di sini juga disebutkan jangan pakai obat kortikosteroid ini bila memiliki infeksi yang menyebar luas dan masalah pembekuan darah. Nah, seperti kakak itu misalnya ada luka. Nah, jadi kalau kakak mengkonsumsi obat kortikosteroid ini, jadi penyembuhan lukanya itu akan lebih lama, begitu, Kak. Nah, ketika dikonsumsi kortikosteroid ini juga tidak boleh diberhentikan secara mendadak, tapi penggunaannya itu harus diturunkan dosisnya secara bertahap gitu. Nah, jika dihentikan secara mendadak itu akan mengakibatkan beberapa kondisi itu seperti sindrom Addison, yaitu gangguan yang terjadi ketika kelenjar adrenalin tidak dapat bekerja secara maksimal.
Nah, di sini juga dapat kita lihat ada efek samping dari penggunaan obat-obat kortikosteroid ini, yaitu kortikosteroid sistemik dan juga kortikosteroid lokal. Nah, yang mana kortikosteroid sistemik ini yaitu obat kortikosteroid yang dikonsumsi secara oral atau dapat disuntikkan ke dalam pembuluh darah. Nah, itu jika berlebihan, efek sampingnya dapat menimbulkan seperti penyakit hipertensi, diabetes, tukak lambung, dan juga pendarahan pada saluran pencernaan. Nah, sedangkan untuk kortikosteroid lokal itu yaitu obat kortikosteroid yang dapat diberikan dengan salep, injeksi atau inhalasi. Nah, yang mana efek sampingnya itu juga akan berbeda-beda tergantung dengan penggunaannya. Pada kortikosteroid salep ini efek sampingnya itu dapat berupa penipisan kulit, warna kulit yang menjadi pucat, dan juga memiliki resiko yang tinggi mengalami infeksi kulit. Nah, sedangkan pada kortikosteroid lokal pada pemberian secara inhalasi itu akan menimbulkan efek samping seperti timbulnya sariawan pada mulut atau tenggorokan, suara menjadi serak, atau dapat menimbulkan batuk-batuk. Nah, dari yang telah saya jelaskan tadi, apakah kakak sudah paham? Paham deh. Apakah ada yang mau kakak tanyakan seputar mengenai obat-obat kortikosteroid ini? Sepertinya tidak. Baiklah kak, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.